Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Roheti, semester 6 Prodi PG PAUD, Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Dengan kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan FFV yang saya buat selama minggu ke depan dengan kelompok usia 5-5 tahun dengan tema air. Subtema manfaat air. Dengan aspek perkembangannya antara lain 1. Nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Kompetensi dasar, nilai agama dan moral 1.1 mengenal ciptaan Tuhan. Fisik motorik 3.3 mengenal anggota tubuh dan cara merawatnya. Kognitif, kompetensi dasarnya 3.6 mengenal benda dan sifatnya. Bahasa, kompetensi dasarnya 3.11 memahami bahasa ekspresif. Sosial emosional, kompetensi dasarnya 2.5 percaya diri. Seni 3.15 mengenal berbagai karya seni. Materi pembelajarannya, air sebagai ciptaan Tuhan, manfaat air, contoh minum, mandi, mencuci, dan lain-lain. Sifat air, contohnya mengalir, bening, tidak berwarna, dan sebagainya. Cara menghemat air, kegiatan bermain air sederhana. Rencana kegiatan pembelajaran hari pertama hari Senin adalah 1. Mandi, 2. Menceritakan urutan cara mandi, 3. Mengisi wadah dengan air, 4. Menggunting gambar bak air penjumlahan dan pengurangan dengan benda atau sabun. Hari kedua, hari Selasa, 1. Menirukan urutan berwudu, praktek berwudu, 3. Membedakan perbuatan benar dan salah, 4. Melipat bentuk kopiah dan peci. Hari ketiga, hari Rabu, 1. Mencoba memasukkan sabun ke dalam air, 2. Mewarnai gambar orang mencuci baju, 3. Mengurutkan cara mencuci baju, 4. Menghitung sikat untuk mencuci baju. Hari keempat, 1. Mencoba membuat hujan, 2. Mengelompokkan sumber-sumber air, 3. Mencari jejak jalan menuju gambar sumber air, 4. Menirukan sajak sederhana. Hari kelima, hari Jumat, 1. Mencoba dan menceritakan bila benda dimasukkan dalam air, 2. Membedakan besar kecil tempat air, 3. Menghitung tempat air, 4. Menghubungkan kartu kata dengan tempat air. Akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran harian dengan kelompok usia 5-6 tahun dengan tema air, subtema tempat-tempat air. Kompetensi dasar 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.6, 2.11, 3.6, 4.6, 3.10, 4.10. Materi kegiatannya, air ciptaan Tuhan, bersyukur atas nikmat Tuhan, menjaga kebersihan air, mengetahui sebab akibat, perilaku baik dan buruk, menyesuaikan diri dengan orang lain, sifat air, menirukan 3-4 urutan kata. Materi pembiasaan antara lain bersyukur sebagai ciptaan Tuhan, mengucapkan salam masuk dalam SOP penyambutan dan penjemputan, doa sebelum belajar dan mengenal aturan masuk ke dalam SOP pembukaan, mencuci tangan dan menggosok gigi masuk dalam SOP sebelum dan sesudah makan. Alat dan bahan yang digunakan, bak, air, pensil, batu. Kegiatan pembuka antara lain penerapan SOP pembukaan, berdiskusi tentang air, berdiskusi tentang tempat-tempat air, perlombaan memindahkan air ke dalam timba, mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain. Kegiatan intinya 1. Mencoba dan menceritakan bila benda dimasukkan dalam air, 2. Membedakan besar kecil tempat air, 3. Menghitung tempat air,
menghubungkan kartu kata dengan tempat air. Asesmen yang saya gunakan adalah observasi langsung dan pengamatan pada anak berlangsung. Listening antara lain 1. Merapikan alat-alat yang telah digunakan. 2. Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain. 3. Bila ada perilaku yang kurang tepat, harus diskusikan bersama. 4. Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya. 5. Penguatan pengetahuan yang didapat anak. Kegiatan penutupnya, menanyakan perasaannya selama hari ini. Berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan apa yang paling disukai. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan. Menginformasikan kegiatan untuk besok. Penerapan SOP penutupan. Rencana penilaian menggunakan checklist atau pencatatan seperti sikap, mensyukuri, nikmat, menggunakan kata sopan pada saat bertanya. Pengetahuan dan keterampilan, dapat menyebutkan tempat-tempat air, dapat mencoba dan menceritakan bila benda dimasukkan ke dalam air, dapat membedakan besar kecil tempat air, dapat menghitung tempat air, dapat menghubungkan kartu kata nama tempat air, dapat mengikuti perlombaan memindahkan air ke dalam timba. Alur rencana ini sebagai simulasi sebagai aspek perkembangan anak memecahkan masalah. Demikianlah dari pemaparan saya dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.